Arema akan berhadapan dengan Barito Putra yang akan bermain pada hari Selasa pada tanggal 23 November dan bermain pada pukul 20.30 atau setengah 9 malam ya. Dan kalau di data saya ini bermain di Stadion Sultan Agung Bantul. Oke, sebelum kita masuk ke sana saya ingin informasikan bahwa saya akan membahas preview kedua tim ini itu sebelum pertandingan dari yang hari Senin main ya. Ada PSIS Semarang, ada Bayangkara, ada Persipura ya. Jadi saya buat video ini hari Senin pagi. Jadi saya belum tahu hasil-hasil dari pertandingan yang terjadi pada hari Senin ya. Jadi nanti biar nggak bingung, data klasemennya saya ambil murni dari semua tim yang belum bermain di match ke-13 ini ya. Karena ini Arema bermainnya pada hari Selasa dengan Barito. Oke, kita langsung mulai dulu dan kalian jangan skip video ini karena saya akan memberikan preview dari kedua tim ini secara data ya. Jadi bukan sesuai insting feeling saya, tapi semuanya sesuai dari data. Dan kalian jangan skip video ini sampai saya bisa memprediksikan skornya kira-kira berapa ya. Oke, kita lihat Arema sekarang di peringkat ketiga dan Barito Putra di peringkat ke-13. Artinya Arema berada di segmen tim papan atas dan Barito Putra berada di segmen tim papan bawah Liga Indonesia ya. Jadi itu kalau kita lihat dari klasemennya aja atau segmennya ya jelas Arema diunggulkan ya. Tapi kita nggak boleh langsung menyimpulkan begitu saja. Kita juga harus lihat Barito Putra bagaimana nanti untuk menghadapi Arema ya, karena ada beberapa hal yang perlu saya berikan kepada kalian mengenai Arema dan Barito Putra. Ada plus minusnya nih ya. Jadi kita lihat dulu dari Arema. Arema sekarang ada di peringkat ketiga dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, berhasil mencetak 6 kemenangan, 5 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dari 12 pertandingan yang sudah dihadapi, berhasil mencetak 19 gol dan kemasukannya 11. Jadi agregat golnya plus 8 dan poinnya 23 ya. Lalu kita langsung bahas aja dari lini depannya Arema ini bagaimana. Arema itu dari 12 pertandingan berhasil mencetak 19 gol. Artinya di lini depan dari Arema Malang ini rata-rata mencetak golnya 1,58% ya. Artinya apa? Lini depan dari Arema Malang ini sudah bagus ya. Kelasnya ini sudah power mengunci kemenangan, bukan power untuk mencetak gol lagi. Karena kalau masalah mencetak gol itu sudah nggak ada masalah ya. Jadi levelnya Arema ini sudah ke power mencetak kemenangan ya. Ini dari Arema karena rata-ratanya sudah 1,58%, udah di atas dari 1,5% ya, 1,50%. Dan ini harus terus naik ya kalau bisa, biar makin jelas gitu kemenangannya, power untuk mengunci gitu kemenangan biar lebih power gitu, lebih kuat ya. Lalu kita lihat, saya nggak perlu bacakan masalah menit golnya karena kedua tim ini sama-sama oke, jadi saya nggak perlu munculkan ya. Dan untuk informasi tambahan untuk masalah top skor, oh ya, untuk kemenangan terbesarnya ya 3-0, sorry. Arema paling besar itu menang 3-0 ya rekornya. Lalu kita kembali lagi lihat top skor dari Arema ini ada Carlos Fortes dengan 7 gol, tapi dibantu dari titik penalti ada 2 gol nih dari titik penalti. Jadi hanya 5 yang murni dari set play, tapi luar biasa Carlos Fortes top skor dari Arema 7 gol. Ini perlu diwaspadai nanti oleh Barito. Lalu ada M. Rafli 3 gol, lalu ada Jonathan Alvarisi 2 gol dan ada Yudo 2 gol ya. Jadi ada 4 nama, terutama Carlos Fortes yang cukup berbahaya nanti untuk Barito Putra. Lalu top asisnya ada M. Rafli 2 asis dan Yamaguchi 2 asis ya. Jadi ini M. Rafli cukup boleh dibilang paling berkontribusi cukup tinggi ya untuk Arema karena sudah memberikan 3 gol dan 2 asis ini M. Rafli ya. Oke, langsung kita lihat lini pertahanannya Arema bagaimana. Nah ini yang perlu saya soroti, lini pertahanan dari Arema ya. Lini pertahanan Arema dari 12 pertandingan itu kemasukan 11 ya. Artinya rata-rata kemasukannya sudah 0,92 dan ini tim segmen papan atas ya. Kalau tim segmen papan atas dengan rata-rata kemasukannya sudah lebih dari 0,8, artinya sudah tanda tanya atau kurang cukup baik untuk tim segmen papan atas. Karena kalau saya ambil standarnya itu 0,8
untuk rata-rata kemasukannya, tapi ini Arema sudah melebihi ya, 0,92. Jadi artinya pertahanan dari Arema ini cukup dipertanyakan, atau kesimpulannya untuk bersaing di papan atas itu dengan rata-rata kemasukannya sebanyak ini ya perlu hati-hati ya, karena bisa terjadi hasil imbang atau kalah jika melihat rata-rata kemasukannya seperti ini ya. Karena lini depannya Arema kan sudah bagus ya yang tadi saya katakan, tapi di lini belakangnya ini yang perlu dicermati dan masih tanda tanya karena kemasukannya sudah lebih dari 0,8 yaitu 0,92%. Ya, lalu kekalahan terbesar Arema hanya 1-2. Ini kekalahan terbesarnya Arema. Lalu bagaimana untuk 3 pertandingan terakhir? Apakah lini depan dan lini belakangnya Arema ada perbaikan, terutama di lini belakang ya? Karena kalau lini depan ini sudah bagus, tapi lini belakangnya bagaimana nih kesimpulannya? Kita lihat di 3 pertandingan terakhir Arema. Arema kemarin menang 3-2 atas Persik Kediri, lalu imbang 2-2 atas Persebaya Surabaya, dan menang 2-1 atas Madura United. Dari 3 pertandingan terakhir ini Arema berhasil mencetak 7 gol ya, mencetak 7 gol, dan kemasukannya berapa ini? Kita hitung 5. Wah, ini ya. Jadi kemasukannya 5 dan mencetak golnya 7. Ya, dari 3 pertandingan terakhir ini berhasil mencetak 2 kemenangan dan 1 hasil imbang ya. Ini kalau saya lihat juga Arema di 5 pertandingan terakhir juga masih belum pernah kalah ya. Jadi luar biasa juga untuk Arema. Wah, bahkan 8 pertandingan, 9. Wow. 9 pertandingan secara berturut-turut ini Arema belum pernah kalah ya. Ini luar biasa Arema ya. Menanjak terus grafiknya nih, 9 pertandingan belum pernah kalah ya. Tapi yang kita ambil cuma 3 pertandingan aja. Kita fokuskan kepada 3 pertandingan terakhir untuk menentukan naik atau turun nggak nih lini depan dan lini belakangnya. Kita lihat lini depannya Arema ya. Kalau kita melihat lini depannya dari 3 pertandingan terakhir berhasil mencetak 7 gol, itu artinya sudah luar biasa. Grafiknya itu naik. Kalau kita bandingkan dari 12 pertandingan secara keseluruhan Arema tadi dibandingkan 3 pertandingan terakhir, itu grafiknya naik ya. 7 dibagi 3 itu sudah mencapai 2% lebih, 2,33. Tandanya sudah luar biasa untuk power mencetak golnya Arema, luar biasa ya. Namun yang disoroti ini lini belakangnya ya. Lini belakangnya dari 3 pertandingan terakhir kemasukan 5. Jadi sudah 1,66% ya. Ini sudah tinggi sekali. Tadi kalau saya bilang di 12 match secara keseluruhan itu saya sudah bilang kan tanda tanya ya lini belakangnya Arema. Justru di 3 pertandingan terakhir itu justru naik ya. Kalau presentasi pertahanan kan bagusnya turun ya, tapi ini justru naik. Tandanya lini belakang dari Arema di 3 pertandingan terakhir sangat kurang baik. Naik, presentasinya naik, grafiknya turun gitu ya. Jadi lini belakang Arema ini di 3 pertandingan terakhir perlu disoroti karena selalu kemasukan ya, nggak pernah clean sheet. Bahkan 4 pertandingan terakhir aja nggak pernah clean sheet nih. Inilah yang membuat Arema hati-hati ya, yang seperti saya katakan bisa terjadi hasil imbang ya jika lini belakangnya seperti ini ya. Itu dari Arema. Lalu kita lihat dari Barito Putra, kita langsung aja fokus. Dan Barito Putra ini ada di segmen papan bawah ya. Jadi saya akan memberikan previewnya itu sesuai dari kelas segmennya ya. Kalau Arema tadi segmennya tim papan atas, berbeda dengan Barito Putra yang di segmen papan bawah Liga Indonesia. Kita lihat Barito Putra sekarang ada di peringkat ke-13 dari 12 pertandingan yang sudah dijalani, berhasil mencetak 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 6 kekalahan ya. Dari 12 pertandingan yang sudah dijalani berhasil mencetak 15 gol dan kemasukannya 17. Jadi agregat golnya -2 dan poinnya 12. Oke, kita langsung fokus ke lini depannya Barito Putra. Barito Putra kalau boleh dikatakan dengan dari 12 pertandingan berhasil mencetak 15 gol. Jadi rata-ratanya sudah 1,25. Ini untuk tim segmen papan bawah itu sudah bagus. Dengan rata-rata mencetak gol 1,25 itu sudah bagus ya. Karena tim segmen papan bawah ya itu sudah bagus ini depannya, nggak perlu banyak dibahas, intinya sudah bagus ya. Lalu
kemenangan terbesarnya itu 4-1. Wow, Barito Putra ya. Jadi ini boleh dibilang lini depan dari Barito Putra yaitu sangat bagus ya, karena segmen tim papan bawah ya saya bisa bilang bagus, dan kemenangan terbesarnya 4-1 ya. Lalu kita lihat untuk informasi tambahan top skor dari Barito Putra ada siapa saja. Kita lihat ada Rafinha dengan 4 gol, lalu ada Rakik ya, Rekik lah, ini Rekik 4 gol juga. Lalu ada Baimatov ini 2 gol, lalu ada Kamal 2 gol juga ya. Dan ini Barito semua top skornya belum pernah mencetak gol dari titik putih ya. Jadi apakah Barito belum pernah dapat penalti? Nggak tahu nih, karena nggak ada yang mencetak penalti nih golnya ya. Jadi ada 4 nama sama seperti Arema. Sedikit-sedikit kita membandingkan ya. Lalu top asisnya ada Rafinha juga dengan 3 asis, dan ada Kalva 2 asis. Jadi pemain yang cukup berkontribusi tinggi di Barito itu Rafinha, pemain asal Brasil ini. Sudah memberikan 4 gol dan 3 asis. Wah ini ya, kalau di Arema tadi ada M. Rafli ya, yang memberikan 3 gol dan 2 asis. Jadi Rafinha perlu dicermati oleh Arema nanti ya. Lalu kita lihat lini belakangnya Barito Putra ya. Nah ini ya, lini belakangnya tadi saya lihat juga dari data klasemen lumayan kurang baik ya. Dari 12 pertandingan ini kemasukan 17 gol ya. Jadi rata-ratanya sudah 1,42. Nah ini kalau kita bilang tim segmen papan bawah dengan kemasukannya 17, boleh dibilang ya oke lah. Masih sebenarnya udah kurang baik sih sebenarnya. Karena ini tim segmen papan bawah tapi yang masih di peringkat ke-13, yang artinya perbatasan ya. Kalau peringkat 13 itu kan tim segmen papan bawah. Kalau peringkat 12 itu tim segmen papan tengah. Jadi ini perbatasan. Dengan kemasukannya 1,42, rata-ratanya ya sebenarnya kurang baik ya. Soalnya lini depannya juga sebenarnya sudah cukup bagus ya kalau kita bilang, tapi lini belakangnya ini yang kemasukannya 17 dan presentasinya 1,42 ya. Jadi pertahanan dari Barito Putra sangat kurang baik ya, dan kekalahan terbesarnya rekornya itu 0-3. Ini rekor kekalahan terbesarnya ya. Jadi kesimpulannya lini depannya Barito Putra sudah cukup baik, dan lini belakangnya ini sangat kurang baik ya. Ini karena Barito Putra berada di segmen papan bawah ya, berbeda dengan Arema. Lalu kita lihat 3 pertandingan Barito Putra terakhir ya, apakah ada peningkatan atau perkembangan yang bagus. Kita buka datanya, kita lihat Barito Putra kemarin menang 4-1 atas Persiraja Banda Aceh, lalu imbang 1-1 dengan Persija, lalu imbang dengan Persela Lamongan. Jadi dari 3 pertandingan terakhir Barito Putra berhasil mencetak 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan belum terkalahkan ya dari 3 pertandingan terakhir. Dari 3 pertandingan terakhir Barito Putra berhasil mencetak 6 gol ya, dan kemasukannya Bapak ini kita lihat 3. Wah ini ya, jadi kalau kita bisa simpulkan lini depan dari Barito Putra ini meningkat ya. Grafiknya bagus karena dari 3 pertandingan berhasil mencetak 6 gol. 6 dibagi 3 sudah mencapai 2. Tandanya sudah luar biasa. Untuk lini depan Barito Putra ini meningkat di 3 pertandingan terakhir. Kalau kita bandingkan dari 12 pertandingan secara keseluruhan, Barito Putra sudah meningkat di lini depannya. Dan lini belakangnya hanya kemasukan 3. Kalau kita bilang tim segmen papan bawah, 3 match terakhirnya hanya kemasukan 3, tandanya sudah bagus. Dan kita bandingkan juga dari 3 pertandingan terakhir ini dengan 12 pertandingan keseluruhan, ya sebenarnya masih belum ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah grafik tentunya ada, dan grafiknya ini menurun untuk lini pertahanannya. Menurun itu berarti bagus ya untuk lini pertahanan. Grafiknya naik tapi presentasinya menurun. Jadi lini pertahanan dari Barito Putra di 3 pertandingan terakhir sudah bagus ya. Grafiknya menurun soalnya. Kalau pertahanan grafik menurun itu bagus, tapi kalau lini depan grafiknya menurun itu jelek ya. Tapi oke, kesimpulannya dari lini depan Barito Putra ya itu sudah bagus, grafiknya naik, dan lini belakangnya grafiknya turun ya. Jadi sudah bagus lini depan dan lini belakangnya Barito Putra di 3 pertandingan terakhir itu sudah bagus ya. Lalu bagaimana nanti untuk menghadapi Arema Malang? Ya kalau kita bahas dari masalah segmen dan data klasemen ya pasti Arema Malang
diunggulkan ya. Kenapa? Karena kalau data klasemen itu kan berbicara tentang fakta cara permainannya timnya bagaimana, kualitas pemain-pemainnya bagaimana, dan itu kan bisa dilihat dari data klasemen. Jadi kalau Arema ada di segmen papan atas, otomatis ya Arema diunggulkan. Itu kalau kita bahas data klasemennya. Tapi coba kita lihat dari masalah lini depan, lini belakang, dan 3 pertandingan terakhirnya bagaimana kedua tim ini ya. Arema itu di lini depannya sudah saya katakan tadi bahwa sudah cukup bagus ya, dan di 3 pertandingan terakhir pun Arema juga luar biasa ya, lini depannya naik ini, dan 3 pertandingan terakhir pun sama ya, naik lini depannya. Dan Barito Putra itu karena tim segmen papan bawah, kita kan netral nih, kalau kita membaca kesimpulan kan netral ya, tapi dengan presentasi seperti ini lini depannya Barito Putra yang presentasinya hanya 1,25 ya tentu diunggulkan Arema dari lini depannya. Dan 3 pertandingan terakhirnya baik Arema dan Barito Putra ini sama-sama bagus, sama-sama seimbang 3 pertandingan terakhir kedua tim ini ya. Tapi kalau kita ambil dari data klasemennya ya tetap Arema diunggulkan dari masalah lini depannya ya. Dan masalah top skornya juga tadi kita sudah lihat ada 4 pemain ya, yang untuk informasi tambahan aja. Lalu lini belakangnya, nah ini lini belakangnya jika Arema sudah kemasukan 0,92 dan Barito Putra 1,42 ya, yang artinya kemasukan 11 untuk Arema dan 17 untuk Barito Putra, ya tentu lini pertahanannya masih bagus di Arema. Tapi di 3 pertandingan terakhir Barito Putra ini grafiknya menurun lini pertahanannya, artinya bagus karena menurun ya, presentasinya menurun lini pertahanannya, jadi bagus. Kemasukan golnya ini sudah untuk Barito Putra sudah bagus, ada peningkatan untuk lini pertahanan dari Barito Putra. Dan Arema justru malah turun di lini belakangnya, naik ya, presentasinya nih lini belakang dari Arema justru malah naik, kemasukannya ini malah naik presentasinya ya, dan grafiknya menurun lini pertahanan dari Arema di 3 pertandingan terakhir ya. Jadi kalau boleh dikatakan lini belakang dari kedua tim ini di 3 pertandingan terakhir, jika Arema kurang baik, tapi kalau Barito Putra itu sudah ada peningkatan yang cukup baik ya. Itu jadi kalau boleh disimpulkan lini belakang dari Arema dan Barito Putra itu sebenarnya sudah sedikit seimbang lah, walaupun kalau kita lihat presentasi keseluruhan ya tetap Arema ya, tapi kalau kita lihat 3 pertandingan terakhir itu seimbang ya. Lalu bagaimana untuk masalah prediksi skornya ya, ini kembali lagi dengan melihat Arema ya, ini kita langsung menyimpulkan aja ya. Dengan melihat Arema yang nggak pernah clean sheet dan kemasukannya juga ya setiap laga kemasukan ya, 3 pertandingan terakhir selalu kemasukan ya, saya kira tetap di prediksi pertama Arema menang ya, karena kalau kita bilang dari segmen tim papan atas dan segmen tim papan bawah ya nggak mungkin dong kalau yang diunggulkan Barito bagaimanapun juga ya. Jadi di prediksi pertama ya tetap Arema diunggulkan menang, itu dengan skor kemenangannya. Nah ini ya, dengan melihat Arema yang selalu kemasukan dan lini pertahanan dari Barito Putra yang sudah bagus, saya kira kemungkinan ya itu Arema menang antara 2-0 atau 2-1. Tapi kalau kita lihat grafiknya Arema yang selalu kemasukan ya bisa juga 2-1 ya, dan lini depannya Barito Putra ini kan juga bagus ya. Jadi kemenangannya itu antara 2-1 atau 2-0 atau 2-1 lah, udah standarnya seperti itu. Itu jika Arema menang di prediksi pertama. Lalu di prediksi kedua yang masih 50-50 bisa terjadi ya, itu hasil imbang. Kenapa? Karena Barito Putra ini sebenarnya di 3 match terakhir ini ada perkembangan atau grafiknya ini sudah bagus ya. Jadi tetap ada di prediksi kedua yang masih 50-50 terjadi, itu hasil imbang antara Arema dengan Barito ya. Jika imbang ini skornya bisa 1 sama atau 2 sama, bisa terjadi 3 gol lebih ya. Ini hasil imbangnya bisa 1 sama atau 2 sama. Lalu di prediksi ketiga yang memang terkecil, tapi kembali lagi Barito Putra bisa membuat kejutan ya, karena kalau kita lihat dari 3 pertandingan terakhir Barito Putra juga grafiknya naik yang seperti saya bilang, dan Arema memang tetap sama ya, tetap stabil lah intinya. Tapi di sini saya nggak hilangkan di prediksi ketiga karena Barito bisa membuat kejutan ya. Jika Barito menang itu skornya juga sama, bisa 2-1 atau 2-0 ya. Jadi itu aja ya, sesuai kesimpulan ini yang bisa saya bagikan, bahwa di sini memang Arema diunggulkan menang
di prediksi pertama itu karena apa? Karena melihat dari data klasemennya. Kalau masalah lini depan dan lini belakang, sebenarnya itu kedua tim ini seimbang. Ya, di 3 pertandingan terakhir ya, itu seimbang. Tapi kalau ngomong data keseluruhan, ya kembali lagi, karena Arema di segmen papan atas dan Barito di segmen papan bawah, ya bagaimanapun juga ya Arema diunggulkan di prediksi pertama, yaitu karena segmen papan atas ini statusnya Arema dan Barito Putra di segmen papan bawah. Itu ya. Jadi ini kesimpulan yang saya bisa bagikan kepada kalian semua. Dan saya ingatkan kembali lagi ya, ingatkan sekali lagi bahwa sepak bola nggak ada yang bisa diprediksi ya, ingat ya. Tapi ini hanya diprediksi lewat data, karena data ini kan fakta ya. Jadi kembali lagi, sepak bola nggak ada yang bisa diprediksi, dan ada kemungkinan juga jika prediksi terkecil pun akhirnya bisa menang Barito gitu ya, ya bisa aja ya. Atau hasil imbang ya bisa aja. Tapi kalau sesuai data ini ya ini Arema diunggulkan menang ya. Jadi itu aja, dan prediksi ini nggak berlaku lagi jika ada kartu merah, dan jika ada penalti jangan dihitung golnya ya. Dan kalian juga harus nonton pertandingannya Arema dengan Barito agar bisa memprediksikan sendiri ya, dengan cara itu menonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian memprediksi apakah akan sesuai data Arema menang atau justru di luar data, yang berarti hasil imbang atau Barito bisa membuat kejutan untuk memenangkan pertandingan kali ini ya. Jadi itu aja, dan terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir, terutama yang kalian gak skip, respect banget buat kalian ya. Jadi itu aja, nanti ketemu di match berikutnya ya. Thank you ya, see you.